Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rusmiati. Pada hari ini, kita akan membahas materi pelajaran bab 3, yakni menyampaikan ide melalui anekdot. Untuk menambah pemahaman terkait materi pelajaran tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Berdasarkan penjelasan tersebut, pasti kalian telah memahami materi pelajaran terkait teks anekdot, bukan? Untuk selanjutnya, kalian dapat menyaksikan tayangan video berikut ini ya, untuk dijadikan inspirasi dalam menulis teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kampus itu Institut Teknologi Nasional Malang. Saya ambil jurusan planologi, merencanakan kota. Padahal merencanakan masa depan saja masih susah ya. Dulu saya masuk di situ itu kampusnya saya itu kampus swasta. Dulu saya masuk di situ itu karena saya tidak lulus di kampus negeri. Aduh, saya sedih sekali. Saya itu cita-cita tinggi ingin masuk di kampus negeri, tapi tidak lulus. Karena tidak lulus tes. IQ juga tidak mencukupi katanya. Buta huruf. Akhirnya saya masuk kampus swasta. Tapi setelah saya masuk di kampusnya saya ini, saya merasa bangga dengan kampusnya saya. Karena ternyata kampusnya saya ini jauh lebih canggih daripada kampusnya dia, negeri-negeri ini. Serius. Buktinya apa? Kampus negeri, itu mereka kasih masuk mahasiswa, itu harus yang lulus tes. IQ-nya mencukupi. Terus masuk ke kampus itu. Digodok, kemudian keluarannya menjadi orang pintar. Anehnya di mana? Kan yang masuk orang pintar, keluarnya jadi orang pintar. Ini kampus tidak canggih. Ini ibaratnya mesin. Kampus yang satu ini, dia itu ibaratnya mesin, dia itu bahan bakunya tebu. Terus diproduksi sedemikian rupa, keluarnya jadi gula, manis. Biasa saja lah. Kan tebu memang sudah manis. Kalau kampusnya saya, ini yang masuk ubi kayu, kayu jati, akar bahar, kasuari masuk. Diproses sedemikian rupa keluar jadi gula, manis. Lebih canggih. Ya, habis bicara begini nanti saya punya rektor telepon ini. Ari, kau punya ijazah S1 sudah saya tanda tangani. Kalau bicara pendidikan itu, saya lihat juga pendidikan di Indonesia ini satu yang harus kita kritisi itu adalah pendidikan moral. Ini moral bangsa ini semakin menurun ya, semakin rusak. Saya lihat itu karena memang pendidikan moralnya itu banyak yang suka salah sasaran. Sejak awal dulu itu, pertama zamannya saya itu namanya tuh PMP. Tahu kan PMP? Masa saya tua sendiri di sini? Jadi dulu namanya itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Terus berganti PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus ganti lagi sekarang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Bukan apa-apa. Menurut saya ada yang salah dari pendidikan moral ini. Dari sekian ini saya pribadi rasakan sendiri. Dari sekian banyak pendidikan moral yang diterapkan di situ, ada satu poin yang sampai sekarang itu membekas dalam ingatannya saya. Dan setiap tahun itu ada dalam pendidikan moral, yaitu bagaimana menjadi anak baik, kriteria anak baik. Di situ banyak dipaparkan, menabung, membantu orang tua, apalah membantu orang tua mencuri motor, pokoknya seperti itu. Dari sekian banyak kriteria itu, yang paling membekas dalam pikiran saya itu adalah kriteria anak baik itu membantu menyeberangkan nenek-nenek. Itu setiap tahun ada, membantu menyeberangkan nenek-nenek. Sekarang saya tanya di antara kalian di sini, seumur hidupnya kalian waktu masih anak-anak, pernah kalian menyeberangkan nenek-nenek? Karena saya juga tidak pernah. Dan gara-gara statement ini, saya tuh merasa gagal menjadi anak baik. Men, seumur saya masih anak-anak, saya tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Itu kegagalan terbesarnya saya ini. Dan juga kenapa disitu harus ditulis nenek-nenek? Misalnya yang mau menyeberang ini ya. Misalnya mau menyeberang itu adalah ibu hamil. Dia bawa belanjaan banyak, terus dia mau menyeberang. Nah, bisa bantu menyeberangkan ibu? Hah? Apa? Menyeberang? Ibu itu belum terlalu tua. Di buku ditulis menyeberangkan nenek-nenek. Ibu tahu kan definisi nenek-nenek? Tidak praktis, iya kan? Dan akhirnya saya selidiki, kenapa saya merasa gagal menjadi anak baik?
Oh ternyata akibatnya penyebabnya itu adalah karena waktu kecil saya itu gagal menyeberangkan nenek-nenek satu kali pun. Akhirnya saya cari penyebabnya ini kenapa bisa terjadi. Akhirnya saya temukan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata kita gagal menjadi anak baik berdasarkan teori dari buku PPKN tadi ini. Itu karena jumlah nenek-nenek tidak sebanding dengan jumlah anak baik. Indonesia itu kekurangan stok nenek-nenek yang untuk diseberangkan tidak ada. Jadi saya ini memutuskan untuk bisa mendedikasikan hidup saya untuk membuat anak Indonesia menjadi lebih baik. Jadi di masa tua saya nanti setiap hari saya akan berdiri di pinggir jalan. Saya Ari Kriting, selamat malam. Good night. Apa ada ya? Saya Didi dan saya Kuli. Di film-film itu suka ada tokoh jahat yang menganiaya orang miskin. Tujuannya memang mungkin untuk dramatis. Tapi menurut saya gak perlu ada orang jahat. Tanpa orang jahat pun hidup orang miskin udah dramatis. Jangankan dijahatin ya, dalam seminggu aja ada temen yang kawinan, kita mah ngerasa dibegal. Bayangin aja, 50.000 satu amplop kali 3, 150.000. Duit buat cicilan kasur hilang. Kurang dramatis apa? Terus di film-film tuh suka ada yang menurut saya tokoh yang gak masuk akal, gak pantas. Ada nih biasanya gadis miskin, buat makan aja susah. Tapi make upnya tebel. Alisnya ditato. Tato naga. Bibirnya, boh, gurih-gurih nyoy. Orang miskin mana ada yang kayak gitu. Istri saya aja boro-boro kebeli make up. Lipstick aja pakai krayon. Anak saya nih lagi ngegambar. Nah pinjem ya sebentar. Yang mana mah? Itu yang warna hijau. Terus ada lagi tokoh tuh yang menurut saya berlebihan. Ada nih orang miskin, bajunya robek-robek. Kayak habis berantem sama macan. Mukanya dibikin hitam, kayak atlet, nggak jelas. Kadang-kadang saya bingung, ini orang miskin kok malas amat cuci muka. Saya sih bukan merendahkan orang yang membuat film. Saya yakin mereka udah belajar 5-10 tahun. Tapi jangan salah, saya 34 tahun. Berperan jadi orang miskin. Kurang pengalaman apa saya? Saya ini orang miskin senior. Makanya kalau ada yang bilang muka saya selalu sedih, itu karena mendalami peran. Terus ngomong-ngomong soal film, saya tuh pengen nanya sama Pak De Indro, Pak De. Kenapa sih hampir di setiap film warkop itu selalu ada orang miskin diceburin ke empang? Kuli bangunan ketiban bata. Tukang beca nyangkut di pohon. Itu pesan moral apa yang ingin disampaikan? Ini jangan-jangan Pak De Indro selama ngelihat saya di sini otaknya itu mikir. Nih orang miskin enaknya diapain ya? Dibotakin kayaknya lucu. Oh my God. Terus kalau saya nonton film itu biasanya tuh ada tulisan di samping TV tuh BO, bimbingan orang tua. Nah saya tuh bingung dengan hal itu.
Jujur, yang namanya membimbing setahu saya membimbing anak ngaji, ngebimbing anak sholat. Nah sekarang saya disuruh ngebimbing anak nonton Naruto. Apa yang harus saya jelaskan? Lagi pula, kalau masalah film kartun mah justru anak saya yang membimbing saya. Saya nih lagi nonton Doraemon sama anak saya. Pak lihat tuh Pak, Bapak waktu kecil pasti kayak si Nobita. Malas belajar, makanya jadi kuli bangunan. Saya Dede, terima kasih. Kang Didi, jadi motivasi saya yang ingin saya katakan pada penonton film, janganlah jadi miskin. Karena menderita. Udah miskin harus dicemplungin ke kolam. Itu sebenarnya. Makanya berusahalah kuat-kuat. Kira-kira seperti Kang Didi ini. Kasih. Keren ngelesnya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalian pasti dapat menulis teks anekdot dengan baik. Saya rasa cukup sekian penyampaian materi pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya ya.